warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 7, pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Tahukah kalian bahwa dalam jangka waktu 100 tahun suhu rata-rata bumi telah meningkat kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Kemudian, menurut kesimpulan dari IPCC, bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Dari hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa meningkatnya suhu rata-rata global dapat menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, dan meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Kemudian, apa saja sih penyebab dari pemanasan global? Mari kita bahas bersama-sama. Penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah efek rumah kaca. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh energi di bumi berasal dari matahari. Energi matahari berupa radiasi gelombang pendek, yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini ketika tiba di permukaan bumi akan berubah menjadi energi panas. Energi panas ini kemudian sebagian akan diserap oleh bumi untuk menghangatkan bumi, dan sisanya akan dipantulkan kembali oleh bumi. Namun, sisa energi panas yang dipantulkan kembali oleh bumi bisa saja terperangkap di atmosfer bumi. Mengapa demikian? Hal tersebut karena adanya gas-gas rumah kaca di lapisan atmosfer bumi, yaitu ada uap air, karbon dioksida atau CO2, kemudian gas metana atau CH4, dan juga sulfur dioksida atau SO2. Empat gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang menuju bumi, sehingga panas bumi akan tersimpan di permukaan bumi. Perlu diketahui pula bahwa gas rumah kaca berfungsi sebagaimana pada rumah kaca. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, maka makin banyak gas yang terperangkap di bawahnya. Berikut ini adalah ilustrasi sederhana mengenai efek rumah kaca yang terjadi di atmosfer. Pertama, matahari mempunyai energi panas yang merambat melalui atmosfer. Kemudian, sebagian panas tersebut akan diserap oleh bumi. Selanjutnya, panas matahari akan kembali dipantulkan oleh bumi. Namun, panas yang akan dipantulkan kembali oleh bumi ini kembali diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga menahan panas tersebut untuk keluar dari bumi. Bagian terakhir adalah gambar di atas ini, yaitu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Teman-teman, sesungguhnya efek rumah kaca sangatlah penting untuk kita, karena tanpa adanya hal tersebut, bumi akan menjadi sangat dingin, bahkan bisa mencapai suhu minus 18 derajat. Akan tetapi, sebaliknya, jika sudah ada terlalu banyak gas-gas di atmosfer, akan menyebabkan terjadinya pemanasan global karena suhu rata-rata bumi yang terus meningkat. Penyebab yang kedua adalah emisi gas rumah kaca.
efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang merupakan gas yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam terjadinya efek rumah kaca. Gas rumah kaca di atmosfer bumi menyerupai cara kerjanya dalam rumah kaca, yaitu dengan menahan panas matahari di dalam rumah kaca agar rumah kaca tersebut tetap hangat. Gas rumah kaca menahan dan memantulkan kembali radiasi gelombang sinar matahari sehingga panas tersebut terisolasi di permukaan bumi. Berdasarkan konvensi PBB tentang perubahan iklim, ada 6 jenis gas rumah kaca, yaitu yang pertama ada karbon dioksida, kemudian dinitrogen oksida, sulfur hexafluorida, kemudian perfluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan juga gas metana. Selain 6 jenis gas rumah kaca yang telah disebutkan tadi, ada juga beberapa gas rumah kaca lain. Di antaranya ada karbon monoksida, kemudian nitrogen oksida, dan yang terakhir adalah klorofluorokarbon. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu gas apa yang paling berperan dalam terjadinya efek rumah kaca? Gas tersebut adalah CO2 dan CH4, CO2, karbon dioksida, dan juga gas metana. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang pertama, ada alat transportasi dan aktivitas industri. Sektor energi dan transportasi merupakan sektor yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Jenis energi yang digunakan pada sektor ini adalah energi fosil, energi non-fosil, dan juga energi terbarukan. Sektor ini menggunakan energi untuk bahan baku industri pupuk, khusus transportasi dan perkantoran. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan bahan bakar pembangkit listrik. Aktivitas industri melibatkan penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, dan juga minyak bumi yang dapat menyebabkan gas rumah kaca. Apa sih akibatnya? Akibatnya adalah aktivitas ini menyebabkan terjadinya pembakaran tidak sempurna maupun pembakaran sempurna yang dapat meningkatkan konsentrasi gas tersebut di atmosfer. Contohnya adalah pembakaran tidak sempurna pada kendaraan bermotor dan juga asap industri. Yang kedua adalah peternakan dan pertanian. Jenis gas rumah kaca yang diemisikan dari sektor pertanian diantaranya adalah yang pertama ada nitrogen oksida. Produksi nitrogen oksida akan meningkat saat ketersediaan nitrogen dalam tanah telah melebihi kebutuhan tanaman. Hal ini dapat terjadi ketika para petani menggunakan pupuk kimia sintesis yang kaya akan nitrogen. Yang kedua adalah emisi karbon dioksida, dihasilkan dari tanah saat bahan organik membusuk. Sumber utamanya adalah dari drainase dan pengolahan lahan, karena saat pengolahan lahan yang dikeringkan akan menyebabkan bahan organik dalam tanah lebih cepat membusuk dan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah gas metana atau CH4. Gas metana ini dihasilkan dari pembusukan bahan organik dalam proses anaerobik atau tanpa oksigen. Gas metana sendiri menyumbang sekitar 50% gas emisi rumah kaca dari sektor pertanian. Yang terakhir adalah kerusakan hutan. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi hutan adalah untuk menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Oleh sebab itu, pada dasarnya hutan memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Namun, adanya kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia maupun secara alam, seperti adanya kebakaran hutan dan alih tata guna lahan, menyebabkan penyerapan gas karbon dioksida tidak dapat optimal, sehingga mempercepat terjadinya pemanasan global. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kerusakan hutan menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap gas rumah kaca dan karbon dioksida. Untuk sebab B, mengenai dampak pemanasan global akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinabila, di video selanjutnya.